tentang pengangkatan warga negara Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan tentang detik-detik sumpah WNI Mesielgus dan Iliano di Belanda. Ramai soal nama Coach Sintayong yang disebut akan menjadi WNI. Miliano Jonathan dikabarkan merapat jelang lanjutan putaran ketiga. Peluang Jordi Amat untuk dipanggil kembali ke timnas Indonesia semakin terbuka. Robin van Persie mendadak komentari Mesielgus jelang menjalani sumpah WNI. Martin Paes penuh bangga usai dicap pemain berbendera merah putih Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia yaitu Coach Sintayong kini mengaku bahwa dirinya akan menghabiskan sisa hidupnya di Indonesia, di mana hal itu akan dilakukan oleh Coach Sintayong andai berhasil mengantarkan timnas Indonesia tembus ke Piala Dunia 2026 nanti. Ya, diketahui saat ini Coach Sintayong hampir memasuki tahun kelima sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia sejak tahun 2019 yang lalu, di mana Coach Sintayong sudah merasakan pahit manis perjalanannya bersama skuad Garuda. Walau demikian, Coach Sintayong saat ini perlahan meningkatkan kualitas timnas Indonesia untuk bersaing di kancah internasional, di mana sejumlah sejarah dicatatkan oleh Coach Sintayong bersama tim Merah Putih, mulai dari tembus 16 besar Piala Asia 2023 hingga masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, di mana fokus Coach Sintayong saat ini adalah mengawal timnas Indonesia mewujudkan impiannya untuk tampil di Piala Dunia tersebut. Dalam hal ini, Coach Sintayong mengaku siap menghabiskan sisa hidupnya di Indonesia andai skuad Garuda mampu lolos ke turnamen tersebut. Mungkin saya harus tinggal di Indonesia selama sisa hidup saya, kata Coach Sintayong. Saya sangat suka tinggal di Indonesia, tambahnya lagi. Ya, diketahui kontrak Coach Sintayong sebenarnya masih menyisakan 3 tahun lagi bersama tim Merah Putih, di mana Coach Sintayong juga mengaku sangat senang dengan dukungan positif yang selalu dilakukan supporter timnas Indonesia. Yang mengejutkan adalah ketika pertandingan selesai, Anda seharusnya memanggil nama-nama pemain yang tampil bagus, tapi semua fans hanya memanggil nama saya. Sungguh menakjubkan bahkan bagi saya untuk melihatnya, ungkap Coach Sintayong. Ya, timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga. Dalam babak ini, 2 tim teratas akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan 2 tim peringkat ketiga dan keempat akan bertarung lagi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ini. Putaran keempat ini nantinya akan ada 2 tiket tersisa untuk memperebutkan lolos langsung ke turnamen utama. Kemudian tim yang berada di peringkat kedua akan bertarung untuk mendapatkan tempat di putaran kelima. Pada putaran kelima, tim dari Asia yang lolos akan berhadapan dengan tim dari benua lainnya. Hasil pertandingan klub Jordi Amat yaitu Johor Darul Takzim di Liga Super Malaysia kini sudah diketahui, di mana laga tersebut dimenangi oleh tim Jordi Amat dengan skor akhir 2-1. Dalam laga tersebut, Jordi Amat dipercaya sebagai kapten dan bermain penuh setelah sempat absen dalam waktu lama, di mana pemain berusia 32 tahun itu diketahui sempat mengalami cedera. Jordi Amat bahkan harus absen dari 2 pertandingan penting timnas Indonesia awal putaran ketiga kemarin. Namun meski begitu, tidak diketahui cedera apa yang menderita ex-pemain Swansea City tersebut. Jordi Amat yang bermain penuh di laga tersebut tentu merupakan kabar baik bagi timnas Indonesia, di mana Jordi Amat bisa saja dipanggil kembali ke timnas Indonesia untuk 2 laga tandang di putaran ketiga ini, di mana skuad Garuda diketahui akan bersua dengan timnas Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober mendatang. Jika dipanggil ke timnas Indonesia lagi, maka Jordi Amat akan bersaing dengan beberapa pemain muda seperti Jai Itzas, Justin Abner dan juga Rizky Ridho. Yang terbaru juga ada Mesielgus nantinya jika proses sang pemain bisa rampung tepat waktu. Kabar terbaru kini datang dari proses kedua calon pemain timnas Indonesia yaitu Mesielgus dan Iliano, di mana seperti diketahui Mesielgus dan Iliano saat ini tinggal mengambil sumpah WNI-nya untuk segera sah membela timnas Indonesia.
dikarenakan waktu yang terbatas di mana pengambilan sumpah kedua calon pemain timnas Indonesia itu tidak dilakukan seperti pemain yang lainnya. Jika para pemain keturunan yang lain mengambil sumpah WNI-nya di Indonesia, namun Mesielges dan Iliano akan melakukannya di Belanda. Sehingga untuk itu tim dari Kementerian Hukum dan HAM RI akan terbang ke Belanda untuk mengambil sumpahnya. Kabarnya tim dari kementerian tersebut sudah berangkat tadi pagi menuju Belanda dengan agenda tersebut, di mana rencana sumpah WNI Mesielges dan Iliano akan berlangsung pada Senin besok 30 September 2024 ini. Jika menukil dari Google, perhitungan jam dari Jakarta ke Belanda bisa menghabiskan waktu 16 jam perjalanan. Diharapkan dalam langkah ini proses pengambilan sumpah WNI Mesielges dan Iliano bisa berjalan lancar di sana. Dengan begitu dapat diperkirakan bahwa keduanya akan bisa tampil membela skuad Garuda nantinya di laga lanjutan putaran ketiga melawan Bahrain dan Cina. Pasalnya pendaftaran tarif para pemain untuk mengikuti laga tersebut masih ditutup pada tanggal 3 Oktober 2024 ini. Publik tanah air kini tengah dikejutkan dengan pemberitaan yang menyebutkan bahwa Robin van Persie kini kecewa dengan keputusan Mesielges yang menjalani proses menjadi WNI. Kabar kekecewaannya kepada pilihan Mesielges itu mulai merambah pada Minggu 22 September 2024 ini, di mana ia mengaku bingung dan heran dengan keputusan Mesielges yang memilih bergabung ke timnas Indonesia meski dirinya berpotensi dipanggil oleh timnas Belanda. Sosok yang kini menjabat sebagai pelatih SC Heerenveen itu merasa Mesielges merupakan salah satu pemain berbakat Belanda. Berbekal modal itu, Mesielges seharusnya bisa bersabar lebih dalam menanti panggilan timnas Belanda. Namun pada akhirnya Mesielges lebih memilih Indonesia sebagai tempatnya berlabuh dan tidak lama lagi ia akan melakoni debutnya. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda, kata Robin van Persie. Ya, pernyataan itu kabarnya dilontarkan van Persie setelah pertandingan SC Heerenveen melawan FC20 pada Rabu 18 September 2024 kemarin. Menariknya, berdasarkan penelusuran bolatimes.com, belum ditemukan sumber ataupun literatur yang memuat pernyataan Robin van Persie tersebut. Tentu sangat menarik dikulik lebih lanjut jika Robin van Persie benar mengatakan demikian perihal Mesielges yang bergabung ke timnas Indonesia. Pemain Vitesse Arnhem yaitu Emiliano Jonathan dikabarkan kini terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan coach Sintayong. Pernyataan ini disampaikan oleh sang pemain saat menjalani wawancara dengan Yusa Nugraha. Ya, mereka PSSI pernah satu kali hubungi saya, tapi itu sudah lama. Kayaknya mereka pernah kontak lagi, tapi melalui agen saya dan ayah saya, sehingga saya bisa fokus ke sepak bola, kata Emiliano mengutip dari channel Yusa Nugraha. Suatu kehormatan jika itu terjadi. Buat saya ketika membuat keputusan, saya tidak mengambil sendirian. Saya tentu akan ngobrol dengan keluarga saya dulu, dengan saudara-saudara dari ibu saya dan ayah saya, lanjutnya menjelaskan. Kita berdiskusi bersama dan kemudian hasilnya keluar. Tentunya saya tidak menutup kesempatan membela timnas Indonesia. Jadi harusnya ada pemain sayap kanannya, ucap Emiliano sambil melempar kode. Ya, Emiliano sendiri memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Pada Juli 2024 kemarin, pemain yang memiliki gaya permainan seperti Arjen Robben ini berkesempatan mengunjungi Indonesia. Nenek dari ayah saya berasal dari Depok dan kemudian pindah ke Belanda. Nenek saya sangat jago memasak, kata Emiliano mengutip dari Transfermarkt Indonesia. Berbicara soal kualitas, tentu sulit untuk meremehkan pemain yang satu ini. Saking takutnya kehilangan jasa Emiliano di mana klubnya menyodorkan kontrak profesional pada 2020 saat itu atau ketika usianya baru 16 tahun. Setelah mendapatkan kontrak profesional di mana Emiliano tidak langsung menjadi pemain reguler klubnya yang saat itu mentas di Eredivisie, di mana ia baru mencatatkan debutnya di Eredivisie pada pekan ke-30 2021-2022 saat itu. Semusim berselang Emiliano tampil 12 kali, sementara pada 2023-2024 Emiliano hanya 6 kali tampil di Eredivisie Belanda. Minimnya menit bermain yang didapat Emiliano saat itu karena ia mengalami cedera ACL. Alhasil ia absen membela klubnya dari Oktober 2023 hingga akhir musim kemarin. Kiper FC Dallas sekaligus kiper timnas Indonesia itu Martin Paes kini memberikan komentar terkait ratingnya di iSport FC 25, di mana video game sepak bola terbitan tersebut baru saja merilis rating terbarunya. Salah satu nama yang ada di game tersebut adalah Martin Paes yang merupakan kiper andalan FC Dallas. Martin Paes menilai bahwa nilai tersebut muncul karena penampilan apiknya bersama FC Dallas. Dia menilai bahwa aksinya bersama FC Dallas cukup baik dan terbukti menjadi penjaga gawang utama. Saya pikir saya menunjukkan kepada mereka beberapa aksi saya keluar dari area gawang.
Saya rasa tahun ini saya cukup baik dalam melakukannya, kata Martin Paes dilansir dari kanal YouTube pribadinya. Dalam hal ini, kiper berusia 26 tahun itu berharap bisa terus menjaga performanya. Dia ingin pada edisi selanjutnya rating AFC Sport 25 miliknya bisa semakin baik. Tentunya ini harus dilakukan dengan kerja keras dan bermain apik bersama FC Dallas. Menariknya, Martin Paes justru lebih bangga karena ia sudah tercatat sebagai pemain asal Indonesia, di mana namanya baru tersedia untuk skuad Garuda tahun ini setelah mendapatkan status WNI, termasuk akhirnya merasakan debut saat melawan Arab Saudi pada putaran ketiga kemarin. Tetap berusaha dan seru melihat bagaimana orang lain memberikan rating. Bagus, EA Sport sudah mengubah benderanya juga. Itu juga nilai plus bagi saya, tutupnya penuh senang. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.